Henry sekarang sangat mirip dengan martir suci yang bersumpah sampai mati untuk mempertahankan ketidakbersalahannya. Amelia berbalik dan menatap matanya yang sedikit mabuk. Kamu bau alkohol, dan ini sangat bau. Tolong biarkan aku pergi. Henry menjawab, Amelia, jangan tinggalkan aku sendiri. Amelia mendorongnya dengan paksa, dan berkata dengan keras, ke rumah, ikuti aku. Amelia membuka pintu kamar dan berjalan keluar. Di koridor, Kevin terus menjaga. Melihat Amelia keluar, dia dengan cepat berdiri tegak, dan segera Henry yang juga keluar, mengikuti Amelia. Kevin dengan cepat melangkah maju untuk mengikuti Henry, tetapi Henry mendorongnya menjauh, dan dia berjalan ke sisi Amelia. Amelia sangat marah sekarang, dia menatapnya dengan mata jernih. Diam, aku tidak ingin mendengarmu sekarang. Henry dengan cepat menutup mulutnya, dan kemanapun Amelia pergi, dia akan mengikutinya dari dekat. Amelia naik ke atas dan langsung masuk ke kamarnya. Henry ingin mengikutinya, tetapi Amelia langsung menutup pintu dan menguncinya kembali. Henry berdiri di pintu yang tertutup. Dia berdiri di luar pintu dan mengetuk, Amelia, buka pintu, ada yang ingin kutanyakan padamu. Kevin dengan ramah melangkah maju dan membujuk, Tuan muda, sekarang sudah terlambat. Mari kita bicarakan besok, dan kembali ke kamarmu dan istirahat. Henry menatap tajam, pergi. Tuan muda itu patuh seperti anak kecil di depan Nona Wijaya. Kenapa dia begitu galak di depannya? Henry mengulurkan tangan dan mengetuk pintu. Amelia, kamu buka pintu. Aku ingin bertanya, apakah kamu mencintaiku? Sekarang kamu katakan kamu mencintaiku. Oke. Amelia, kamu tidak akan meninggalkanku lagi di masa depan. Kamu tidak akan menginginkan aku lagi di masa depan. Aku ingin kamu bersumpah kepadaku dan berjanji padaku sekarang. Amelia, biarkan aku masuk. Aku ingin tidur. Aku ingin tidur denganmu. Sudah malam, nenek dan ibu Wulan sudah tertidur. Tetapi Henry sangat kesal sehingga nenek mengenakan baju tidur dan berjalan keluar bersama ibu Wulan. Ibu Wulan berkata dengan heran, Nyonya, apa yang kamu lakukan? Saya akan datang dan melihat. Nenek itu dengan cepat menghentikannya. Tidak apa-apa, jangan khawatirkan dia. Henry sedang mabuk gila, biarkan dia melakukannya sendiri. Ayo tidur. Nenek itu kembali ke kamar dan pergi tidur tanpa peduli. Amelia telah mengabaikan Henry, dia telah melakukan sesuatu yang salah, jadi dia akan merenungkannya. Pada saat yang sama, dia secara sensitif menyadari kelainan Henry. Dia merasa Henry aneh selama 2 hari terakhir. Apakah dia menyembunyikan sesuatu darinya? Amelia tidak melihat Henry ketika dia bangun di pagi hari. Dia bertanya kepada wanita tua itu, Nenek, di mana Tuan Henry? Amelia, Henry sepertinya pergi ke keluarga Mahendra untuk mencari ayahnya, dan pergi pagi-pagi sekali. Kata nenek itu. Henry pergi menemui Krishna untuk apa yang dia lakukan. Firasat buruknya semakin kuat. Henry memanggilnya Nyonya Mahendra hari itu. Apakah dia memulihkan ingatannya? Amelia tahu bahwa wanita tua itu sudah berpikir untuk pergi bersamanya. Pada saat ini telepon, jingle bell, berdering, telepon rumah di ruang tamu berdering, dan telepon datang. Nenek itu menjawab telepon, halo. Sisi lain tidak tahu apa yang dikatakan. Ekspresi wanita tua itu berubah drastis. Amelia, ini tidak baik. Sesuatu terjadi pada Henry. Hati Amelia langsung tenggelam. Apa yang terjadi? Saya tidak tahu secara spesifik. Telepon dari keluarga Mahendra mengatakan bahwa Henry dan ayahnya tidak tahu apa yang mereka katakan di ruang belajar. Ada pertengkaran lagi. Masalah yang paling mengkhawatirkan datang. Dengan pulihnya ingatan, gangguan tidur Henry dan kepribadian kedua kemungkinan besar akan kembali. Amelia segera pergi ke rumah Krishna.
Nenek dan Ibu Wulan segera mengikuti. Amelia, tunggu kami. Nenek, Amelia, dan Ibu Wulan bergegas secepat mungkin. Mereka datang ke ruang kerja dan melihat Henry pucat dan pingsan di atas karpet, dan dokter di sampingnya sedang melakukan pertolongan pertama. Amelia segera melangkah maju, dan dia berlutut untuk mengetahui denyut nadi Henry. Pada saat ini, jari-jarinya gemetar. Melihat cucunya pusing, nenek itu segera menatap Krishna dengan marah. Krishna, apa yang kamu katakan kepada Henry? Apakah kamu tidak setuju bahwa Henry dan Amelia bersama? Krishna tidak memiliki ekspresi. Dia melirik Henry yang terbaring di karpet. Bu, saya tidak mengatakan apa-apa. Saya menyarankan kamu untuk tidak mengatakan apa-apa. Anak ini sudah rusak sekarang. Cukup. Nenek itu langsung menyela kata-kata Krishna dan berkata, Krishna, bisakah kamu berharap Henry akan baik-baik saja? Dia baru saja bersama dengan Amelia, dan mereka berdua telah bersatu kembali. Apa yang tidak memuaskanmu? Kamu harus mengandalkan hati nuranimu. Saat itu di Yogyakarta, Henry nyaris meninggal karena gangguan tidur. Amelia yang menyelamatkannya. Itu Amelia yang menyerahkan hidupnya dan melakukan tes racun ketiga. Bukannya jika Amelia masih hidup, dia bisa lupa bahwa dia dulu mencintai dia lebih dari hidupnya sendiri. Mengapa keluarga Mahendra kami menghasilkan sesuatu yang berdarah dingin seperti kamu? Aku selalu memikirkan kita membawa kembali Henry yang terlahir kembali untuk menjalani kehidupan yang baik. Dan Amelia tinggal sendirian di Yogyakarta untuk menjaga dirinya sendiri. Sekarang akhirnya semuanya baik-baik saja. Melihat Henry dan Amelia terburu-buru untuk menikah dan memiliki anak, saya belum pernah bahagia selama 2 hari. Krishna mengulurkan tangannya untuk mendukung nenek itu, dan dia menghela nafas. Bu, aku menyuruhmu bicara sedikit. Kamu tidak akan mendengarkan. Nenek itu dengan cepat menghentikan air matanya. Dia memandang Krishna dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Krishna berkata bahwa dia tidak bersalah. Saya tidak melakukan apa-apa, tidak mengatakan apa-apa. Cucumu yang menyerbu ke ruang kerja saya dengan agresif dan berbaring di tanah tanpa mengatakan apa-apa, dan kemudian bawahannya memberikan tanggapan yang mulus. Kamu menelepon. Dia dengan paksa menyentuh saya dan bertindak untukmu. Nenek itu memandang Henry yang terbaring di karpet dengan kaget. Amelia memeriksa denyut nadi Henry. Denyut nadinya stabil dan kuat, sehat, dan tidak ada yang terjadi. Dia segera menyadari bahwa dia telah dibodohi. Tubuh langsingnya gemetar, dan dia menarik tangan kecilnya. Pada saat ini, Henry perlahan membuka matanya, dan dia bangun. Kamu benar-benar terlalu buruk, nenek mengomel dengan marah. Mata Henry yang dalam dan sipit tertuju pada wajah Amelia. Dia bergegas ke arahnya dengan tergesa-gesa. Sekarang wajah kecilnya pucat, dan pupil yang cerah menatapnya, berubah menjadi gelap. Henry menatapnya, dan mengeluarkan suara serak, Amelia. Dia ingin mengatakan banyak hal padanya, tetapi pada akhirnya, dia hanya bisa membisikkan namanya. Amelia menatapnya dengan wajah pucat. Kamu, apakah ingatanmu sudah pulih? Henry mengangguk. Ya, ingatanku kembali melalui hipnotis. Lalu apakah kamu tahu bahwa ingatanmu yang diambil secara paksa, kemungkinan besar akan dibarengi dengan pemulihan kepribadian kedua? Apakah kamu sudah mempertimbangkan konsekuensinya? Tapi, aku ingin menemukan masa laluku bersamamu. Aku ingin menjadi favoritmu, Tuan Mahendra. Mata putih Amelia tiba-tiba berubah menjadi merah, dan lapisan kabut air kristal dengan cepat tertutupi. Dia bangkit dan pergi tanpa menoleh. Henry dengan cepat bangkit dan mengejarnya. Amelia meninggalkan keluarga Mahendra dan berjalan di jalan. Henry mengejarnya dan menggenggam pergelangan tangannya dan berkata, Amelia, ada apa denganmu? Kamu marah?
Amelia terpaksa berhenti. Dia berbalik dan menatapnya dengan mata merah. Aku baru saja memikirkan tentang kemungkinan buruk yang tak terhitung jumlahnya dalam perjalanan ke sini. Sekarang tangan saya masih gemetar. Kamu tidak peduli sama sekali. Henry, kamu harus menghargai kesehatan yang diperoleh dengan susah payah sekarang. Apakah kamu tahu bahwa saya takut kamu mengalami kecelakaan lagi? Henry mengangguk. Aku tahu. Tapi Amelia, bagaimana denganmu? Kamu telah berdiri di sana dan menungguku untuk waktu yang sangat lama. Jika aku tidak melihat ke belakang, maukah kamu berdiri di sana selamanya? Untuk waktu yang lama, Amelia tidak pernah merasa salah. Tetapi pada saat seperti itu, ketika semua ingatan tentang Henry pulih, keluhan di hatinya luar biasa. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.